Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus masjid beserta jajaran, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, terkhususnya yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini yaitunya Maulid Nabi. Ketika mendengar Maulid Nabi, mungkin akan terlintas oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yaitunya tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita wahai kaum muslimin, karena Maulid Nabi ini selalu kita peringati di setiap tahunnya. Jadi, mungkin ini sudah tidak asing di pikiran kita. Untuk itu, untuk mengingat kembali, untuk mengenal kembali sejarah ketauladan Nabi kita, maka inilah pengajian inilah yang akan mengingatkan kembali kepada kita, untuk kita ulang-ulang kembali bagaimana dahulunya Nabi kita. Kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, ucapkan salam untuk penghormatan kepadanya. Jadi di sini jelas bagi kita wahai kaum muslimin, Allah saja berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja berselawat, Allah sang pencipta kita, pencipta langit dan bumi, berselawat kepada Nabi. Lantas kita siapa kita? Sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'un bukan. Tetapi banyak di antara kita yang enggan berselawat kepada Nabi. Sungguh menyayangkan, sungguh sangat menyayangkan wahai kaum muslimin. Padahal Nabi kita dahulunya begitu bersusah payahnya mengorbankan harta bendanya, bahkan di detik-detik hayat terakhirnya dia juga masih mengingat kita umatnya 4 abad yang lalu. Ketika Nabi kita Sakratul Maut, apa kata beliau? Ketika Sakratul Mautnya, ketika didatangi oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dan dikatakan oleh malaikat itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiullah, aku akan mencabut nyawamu. Dan Nabi berkata, apa yang dipersiapkan untukku, wahai malaikat Allah? Kemudian malaikat Israel menjawab,
Allah telah siapkan semua bentuk kemuliaan bagimu. Apa itu, wahai malaikat Allah? Dan Nabi dan malaikat Allah menjawab, semua para nabi yang lainnya haram masuk surga sebelum engkau masuk surga, wahai Nabi Allah. Lalu apa lagi? Surga yang disiapkan oleh Allah untukmu adalah surga yang paling tinggi, yaitunya surga Firdaus. Disebutkan dengan segala kemewahan oleh malaikat Israel. Apakah semua itu membuat senang hati Nabi kita? Tidak, wahai kaum muslimin. Justru dia mempertanyakan kembali, wahai malaikat Allah, apa jaminan untuk umatku? Bayangkan, wahai kaum muslimin, di detik-detik hayatnya dia masih mengenang kita, umatnya. Di detik-detik hayatnya itu dia masih mempertanyakan nasib kita, umatnya. Maka tatkala malaikat Allah kembali menghadap Allah, wahai Allah, Nabi engkau menanyakan bagaimana umatnya nanti setelah dia tiada. Lalu Allah menjawab, setahun sebelum umatmu meninggal, dia bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat Allah datang lagi kepada Nabi dan berkata, wahai Muhammad, Nabi Allah, Allah berkata, jika umatmu nanti memiliki dosa yang banyak dan dia bertobat setahun sebelum kematiannya, maka Allah akan terima taubatnya dan akan Allah masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi kembali berkata kepada malaikat Allah, wahai malaikat, umatku lemah, dia tidak akan sanggup. Kemudian malaikat kembali menghadap Allah dan melaporkan bahwa umat Nabi ini lemah, tidak akan sanggup dia. Kemudian bernegosiasi lagi malaikat kepada Allah. Kemudian Allah berkata lagi, 1 bulan sebelum dia meninggal dia bertaubat, akan aku terima taubatnya, kata Allah. Kemudian Nabi kita kembali berkata kepada malaikat, umatku tidak akan sanggup, umatku lemah, kata Nabi. Kemudian malaikat kembali melaporkan kepada Allah dan Allah kembali memberikan jawaban. Seminggu sebelum umatnya meninggal dan dia bertaubat, maka aku terima taubatnya, kata Allah. Kemudian kembali lagi malaikat kepada Nabi dan melaporkan jawaban yang telah Allah berikan. Kemudian Nabi kembali menjawab, umatku lemah, dia tidak akan sanggup. Kemudian malaikat kembali menghadap Allah dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa umatnya lemah. Kemudian Allah berkata, sehari umat Nabi itu bertaubat kepadaku, maka akan aku ampuni dosanya. Maka kembali lagi malaikat kepada Nabi. Kemudian Nabi masih menjawab, umatku lemah, dia tidak akan sanggup. Begitu sayang dan cintanya Nabi kepada kita, wahai kaum muslimin. Dia masih memikirkan kita, umatnya. Dia negosiasi untuk umat